Bab ke-9. Aku pulang ke rumah diantarkan oleh Arvin. Tetapi aku tidak mengatakan apapun pada teman Olivier itu. Sekalipun saat Arvin bertanya alasan mengapa Olivier tidak masuk ke sekolah selama 2 hari. Aku terus berbohong dan berbohong pada bocah laki itu. Motor Arvin tiba di depan rumah. Rumah tampak sepi seperti tidak berpenghuni. Lantai teras rumah berdebu dan cukup kotor menurutku. Pintu tertutup dan sepertinya terkunci dari dalam. Kemana Mas Arman dan Olive? Aku membatin khawatir. Terima kasih ya Nak Arvin sudah nganterin tante sampai rumah. Ucapku mengulas senyuman. Berharap setelah ini Arvin akan berpamitan pulang. Lagi pula senja juga sudah hampir berganti dengan gelap di tepi langit barat. Arvin celingukan, menatap ke sekeliling rumah. Pasti benaknya penasaran penuh tanya sama seperti halnya dengan diriku. Mempertanyakan di mana penghuni rumah ini. Sepertinya sepi tante. Apa Olive tidak ada di rumah? Ya. Arvin menjatuhkan tatapan akhirnya kepadaku. Kita memiliki pertanyaan yang sama Arvin. Tapi kemana mereka pergi? Mobil Mas Arman juga masih ada di dalam garasi. Baru saja aku membuka mulut untuk menjawab ucapan Arvin. Sebuah motor Gojek berhenti di depan pagar rumah. Mas Arman. Kalimat itu lolos tak kala aku melihat sosok yang turun dari atas motor adalah Mas Arman. Disusul kemudian, motor Gojek lain yang membawa Olive putriku di belakang lelaki itu. Tegas aku menghampiri Mas Arman. Aku melihat ada perban yang melilit kepala suamiku. Apa yang telah terjadi? Sayang, ucap Mas Arman lesu. Padahal aku ingin menghampiri Olive. Tapi lelaki itu sudah lebih dulu menghadang langkahku setelah membayar ongkos Gojek. Mas, kamu kenapa? Ada apa dengan kepala kamu? Mas, ucapku terdengar memburu. Aku memasang wajah pura-pura panik. Sesekali ekor mataku memperhatikan Olivier yang hanya mampu tertunduk, menyembunyikan ekspresi wajahnya dariku. Tidak apa-apa sayang, hanya kecelakaan kecil saja saat di toko. Aku jatuh dan kepalaku bocor. Mas Arman mengulas senyuman tipis pada bibirnya. Aku menatap Olivier yang berdiri tidak jauh dari tempatku berada dan Mas Arman. Wajahnya terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tertekan dan entahlah. Ya, terpaksa deh harus bermalam selama semalam di rumah sakit. Cerita Mas Arman dengan santainya seraya mengendikan bahunya. Untung ada Olive yang jagain di sana. Kini senyuman terulas dari bibir Mas Arman, sekilas menoleh ke arah Olive. Tetapi sayangnya ucapan itu tidak dibalas dengan ekspresi apapun oleh Olivia. Aku mengangguk tanda mengerti. Mengulas senyuman tipis pada bibir ini agar Mas Arman percaya jika aku tidak meragukan ceritanya. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kamera CCTV yang mendadak tidak bisa kuakses. Ya, sejak aku pulang ke Banjarnegara, ponselku tidak bisa mengakses CCTV yang kupasang di dalam rumah. Aku pikir karena signal di sana yang kadang ada kadang tidak. Tetapi setibanya aku di Jakarta, tetap saja CCTV itu tidak bisa kuakses. Loh, itu siapa? Mas Arman mengalihkan tatapannya pada Arvin yang berdiri di belakang punggungku. Arvin mengulurkan tangannya pada Mas Arman. Perkenalkan saya Arvin. Sapa pemuda itu ramah. Mas Arman membalas uluran tangan Arvin. Bibirnya mengulas senyuman kecil. Oh, temannya Olivia, ucap lelaki itu. Arvin membalas dengan anggukan lembut. Iya om, saya temannya Olivia. Tatapan mata Arvin beralih pada Olivia. Ya sudah yuk, mas, kita masuk. Ajakku. Ayo Liv, ajak Arvin masuk. Kasian, dari tadi dinungguin kamu. Loh, ucapku dengan nada bercanda. Arvin tertawa malu-malu. Tetapi lelaki yang sedang menggandeng tubuhku justru menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda. Macam seperti orang yang tidak suka, atau lebih tepatnya cemburu. Apa iya Mas Arman cemburu? Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku dan Mas Arman duduk di dalam rumah. Sementara Oliva dan Arvin sedang berbincang di terasa rumah. Sarah, iya mas. Aku yang baru saja meletakkan teh hangat di atas meja beralih menatap Mas Arman yang muncul dari dinding penyekat ruangan. Anak itu sudah sering datang ke sini. Suara Mas Arman terdengar ketus. Lelaki itu menjatuhkan tubuhnya duduk pada bangku yang ada di depan meja. Aku tahu. Anak yang dimaksud Mas Arman pasti Arvin. Baru 2 kali mas.
saat Olive sakit dan hari ini. Sepertinya Arvin khawatir soalnya Olivia tidak masuk sekolah selama 2 hari. Jadinya dia datang ke sini untuk menjenguk. Jelasku panjang lebar. Mas Arman terlihat tidak suka. Ia menyesap teh hangat yang sudah aku siapkan. Sarah, anakmu itu sudah gadis. Harusnya kamu bisa menjaganya. Mas Arman meletakkan gelas di atas meja. Suara seraknya terdengar tidak bersahabat. Sebenarnya aku tidak terlalu suka jika ada laki-laki yang datang ke rumah ini untuk bertemu dengan Olivia. Mas Arman menatapku kesal. Bagaimanapun Olive itu perempuan. Sarah, kamu tahu kan, pergaulan anak zaman sekarang. Jika sesuatu terjadi, pasti perempuan yang akan menjadi korbannya. Mas Arman membuang nafas kasar. Mereka hanya berteman. Mas, jadi aku rasa tidak ada yang salah. Lagian Arvin juga anak yang baik. Terserah kamu, Sarah. Aku hanya mengingatkan kamu saja. Mas Arman bangkit dari bangku. Pergi meninggalkan aku dengan wajah marah. Apakah kamu sedang cemburu dengan Olive? Mas, batinku bertanya-tanya lagi. Ada kebimbangan melihat sikap Mas Arman. Suara dengkuran halus terdengar dari lelaki yang berbaring di atas bangku sofa yang berada di depan televisi. Suara televisi yang menyala bersahutan dengan suara dengkuran Mas Arman. Sepertinya lelaki itu sudah tertidur. Karena efek dari obat yang baru saja diminum beberapa saat yang lalu. Ini kesempatanku untuk menjalankan aksiku. Aku harus melihat apa yang terjadi dengan CCTV yang kupasang. Mumpung Olivia sedang berada di sekolah dan Mas Arman sedang tidur. Langkahku pelan. Masuk ke kamar Olive. Kuusahakan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kututup kembali pintu kamar Olivia dan menguncinya dari dalam. Jaga-jaga, kalau tiba-tiba Mas Arman bangun dan masuk ke dalam kamar ini. Degup jantungku sudah seperti genderang perang. Berdetak tidak menentu. Langkahku melesat cepat menuju ke arah lemari dan refleks satu tanganku membungkam mulutku yang menganga. Astaga, kemana CCTV itu? Kenapa tidak ada di sana? Aku membatin dengan perasaan bergejolak di dalam dada. CCTV itu raib, tidak berbekas. Semua dugaan memenuhi isi kepalaku. Termasuk dugaan jika Mas Arman sudah mengetahui rencanaku yang ingin memata-matainya. Aku harus segera melihat CCTV yang berada di dalam kamarku. Aku yakin Mas Arman tidak akan tahu CCTV yang berada di sana. Karena aku sudah menyembunyikan di tempat yang tidak akan mungkin Mas Arman duga. Dengan langkah pelan, aku meninggalkan kamar Olivia. Sesaat aku memastikan Mas Arman masih tertidur pulas di bangku sofa. Lalu berjalan cepat menuju ke kamar. Bahuku luruh. Lututku terasa lemas. Pantas saja selama aku berada di Banjarnegara CCTV yang kupasang tidak dapat kuakses. Rupanya CCTV yang berada di kamarku juga sudah hilang. Tetapi siapa yang sudah melakukannya? Aku terduduk pada bibir ranjang. Sesal menyelinap di dalam dada. Aku terlalu berani mengambil resiko. Tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Tapi siapa yang sudah mengambil CCTV itu? Mas Arman? Tidak mungkin. Dari mana dia tahu? Karena tidak ada satupun orang yang tahu kalau aku memasang CCTV. Pikiranku semakin kacau. Pasti banyak hal yang sudah terjadi selama aku meninggalkan rumah ini. Ya Allah, Olive. Maafkan Mama. Sayang. Bersambung. Bab ke-10. Aku harus semakin waspada. Tidak boleh lengah sedikit pun. Olivia terlalu banyak menyembunyikan rahasia dariku. Kenapa? Kenapa dia tidak mau mengaku? Harusnya dia bisa berkata jujur padaku. Bukan dia membisu seperti ini. Apakah aku perlu mengatakan langsung sama Mas Arman? Tapi, tidak mungkin dia mau berkata jujur. Yang ada pasti keributan-keributan yang terjadi di antara kami. Karena tidak ada sejarahnya maling mau mengaku. Sarah, aku tergeragap. Hampir saja pisau di tanganku nyaris mengiris jemari ini. Mas, iya kenapa? Aku menoleh. Gelagapan. Lelaki itu sudah duduk di bangku meja makan, mengawasiku. Tidak tahu kapan datangnya. Iya, bagaimana? Apanya yang bagaimana-mana? Mas, benar-benar aku tidak mendengar apa yang Mas Arman tanyakan kepadaku. Aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri. Mas Arman membuang nafas kasar. Keadaan ibu? Tadi aku tanya bagaimana dengan keadaan ibu. Kamu sih, melamun terus.
Mas Arman meneguk segelas air putih yang ada di atas meja. Bibirku mengulas senyuman tipis. Iya, Mas. Maaf, lagi buru-buru masak. Soalnya tadi aku kesiangan. Aku membalikan tubuh. Kembali melanjutkan membuat bumbu. Ibu sudah lebih baik kok, Mas. Jawabku singkat. Tidak ada waktu lagi. Aku harus segera menyelesaikan pekerjaan memasakku dan setelah itu aku harus segera pergi mengantarkan Oliver ke sekolah. Sudah jangan buru-buru. Biar Mas saja yang mengantarkan Olive ke sekolah. Lagian kamu pasti masih capek kan baru pulang kemarin. Aku tidak menjawab dan tidak peduli dengan apa yang Mas Arman katakan. Aku harus bergerak cepat. Nanti biar aku dan Olivia beli sarapan di jalan saja. Aku hanya diam. Sibuk memasukkan bumbu-bumbu ke dalam panci yang berada di atas kompor. Mah, aku. Itu suara Olivia. Aku menoleh ke arah sumber suara. Benar. Olivia sudah siap dengan pakaian seragam yang melekat pada tubuhnya. Mas Arman bergegas bangkit dari bangku. Lelaki yang kepalanya masih ada sisa bekas jahitan itu memaksa untuk ke toko hari ini. Kamu sudah siap? Ya sudah yuk, berangkat bareng. Klak, suara kompor kumatikan. Menghentikan ucapan Mas Arman yang kini menatap ke arahku dengan tatapan bingung. Mas mau beli makan di jalan, kan? Aku menatap pada Mas Arman. Lelaki itu mengangguk dengan wajah bingungnya. Ya sudah, aku masaknya nanti saja setelah antar Oliver ke sekolah. Aku melepaskan celemek yang menutup bagian depan tubuhku. Mas Arman melongo. Ia hanya bisa mematung dan tidak dapat berkata-kata apapun. Ayo, Liv. Mama akan mengantarkan kamu ke sekolah. Ajakku pada Olivia. Selepas mengantarkan Olivia, aku kembali ke rumah. Menyelesaikan semua pekerjaanku yang sempat tertunda. Memasak dan membersihkan rumah. Sungguh aku tidak habis pikir apa yang Mas Arman dan Olivia lakukan selama aku tidak ada rumahnya. Padahal aku sudah mengajari putriku tentang pentingnya menjaga kebersihan. Tetapi tetap saja rumah ini seperti kapal pecah yang tidak ada penghuninya. Selesai mengepel lantai, aku beranjak menuju dapur. Tinggal ruangan itu yang belum aku bersihkan. Sampah di bawah kolong tatakan kompor sudah penuh dengan sampah mie instan dan kertas minyak bekas pembungkus nasi. Sepertinya selama aku pergi Mas Arman dan Olivia tidak pernah memasak. Mereka lebih memilih makanan instan. Au! Aku mengaduh saat aku menekan tumpukan sampah agar muat lebih banyak. Sesuatu di dalam tempat sampah itu melukai jemari tanganku. Berdarah. Gumanku tak kalah darah segar mengalir dari ujung jariku. Sesaat itu juga rasa sakit perlahan menjala. Segera aku memberi obat merah dan membalutnya dengan perban. Penasaran dengan apa yang sudah membuat jariku terluka. Aku membawa tempat sampah itu ke halaman belakang. Mengeluarkan seluruh isinya dan... Beling. Beling apa ini? Gumanku penuh tanya saat melihat pecahan beling dari tempat sampah yang aku tumpahkan. Tanganku terulur meraih pecahan beling yang ada di dalam tong sampah besar. Rasanya kepingan beling itu tidak asing untukku. Aku menatap dengan seksama. Sebelum akhirnya aku menyimpulkan. Ini seperti pas bunga yang ada di dalam kamar Olivia. Iya, pas bunga ini mirip sekali dengan yang ada di kamar Olivia. Warna biru pada pecahan beling itu sama persis. Tidak menunggu lama, cepat aku melesat ke kamar Olivia untuk membuktikan kecurigaanku. Dan benar saja, pas bunga yang terbuat dari beling berwarna biru itu tidak ada di atas nakas. Apa jangan-jangan pas bunga itu yang sebenarnya sudah mencelakai Mas Arman? Tanganku mengepal kuat. Sekuat gemuruh yang membakar dada. Nafas ini terasa sesak. Seolah-olah aku lupa caranya untuk memindahkan oksigen ke dalam paru-paru. POV Arman. Hari itu hujan turun begitu deras. Sudah kuputuskan jika hari Minggu ini aku ingin bersantai di rumah. Menghabiskan waktu menonton televisi dan menikmati pemandangan indah yang akhir-akhir ini berhasil membuatku bersemangat untuk berada di rumah. Bukan Sarah yang membuatku betah di rumah, tetapi Olivia. Tubuh padat dan sintal putri sambungku berhasil membuat bulu kuduku merinding setiap kali bertatap muka dengannya. Bahkan, saat aku melakukannya dengan Sarah, justru yang hadir dalam bayanganku adalah Olivia. Bagaimana tubuh berisi itu membuat gairahku terbakar hebat. Sarah belum juga pulang dari pasar. Pasti wanita yang baru aku nikahi beberapa bulan yang lalu itu terjebak macet. Biarlah,
Salah sendiri menolak tawaranku diantar ke pasar pakai mobil. Sarah lebih memilih ke pasar naik motor butut miliknya. Berdalih, tidak ingin merepotkan aku. Astaga, jantungku seperti melompat dari tempatnya. Saat Olivia muncul dari balik dinding penyekat ruang dapur dan ruang televisi, hanya mengenakan handuk yang menutupi bagian tubuhnya dan paha di atas lutut. Basah bekas mandi, membuat Olivia terlihat semakin seksi di mataku. Olivia tampak canggung. Sepertinya gadis belia itu sadar jika sejak tadi aku memperhatikannya tanpa berkedip. Cepat aku menyandarkan diri, dan pura-pura biasa saja. Padahal saat ini aku sedang menahan hasrat yang membuncah di ubun-ubun. Mama, kamu belum pulang, Liv? Tanyaku basa-basi. Gadis yang melangkahkan kakinya cepat menuju kamar itu berhenti sesaat di depan pintu kamar. Belum. Jawabnya pelan dan hampir tidak terdengar. Sedikit pun Olivia tidak menoleh padaku dan melesat cepat masuk ke dalam kamar. Astaga, apa-apaan ini? Dadaku berdebar-debar kencang. Juniorku berdiri tegak. Tanganku menyugar rambut yang terasa sudah basah. Kenapa tidak aku lakukan saja? Misiki nakal itu memenuhi kepalaku. Tidak peduli dosa ataupun salah. Yang kuinginkan hanyalah bisa menikmati tubuh indah putri sambungku. Kilat dan petir menyambar di langit gelap. Bersamaan dengan hujan yang turun semakin deras. Tubuh kami basah, sebasah-basahnya. Di bawah kungkunganku, Olivia tidak bisa berkutik sedikit pun. Ditambah dengan sedikit ancaman, gadis itu hanya tergolek pasrah melayani nafsu bejatku. Tapi, ada pertanyaan besar yang memenuhi kepalaku. Setelah permainan panas Olivia denganku, kenapa aku tidak melihat noda itu? Apakah Olivia sudah tidak percaya? Jangan-jangan Olivia juga sudah pernah melakukannya dengan orang lain sebelum melakukannya denganku. Tapi siapa? Bersambung.